Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore nunggu buka. Ini gue mau menskemakan. Gue membuat skema dari sebuah tulisan. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu mendapatkan tulisan dari Dr. Tiar Anwar Bahtiar, sebuah artikel. Gitu. Artikelnya tuh menarik. Sebenarnya artikelnya cuman meneliti mengenai hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah dan hubungannya sama pasar Madinah. Saya baca tulisannya, ternyata menarik tulisannya ini. Ternyata ada banyak hal yang umumnya ustadz-ustadz yang pas saya belajar gak kasih tahu ke saya. Kemudian nama Dr. Tiar Anwar Bahtiar ini dikupas. Kalau saya baca, dalam ini konsep ekonomi canggih nih kalau menurut gua gitu. Karena saya kan pelaku bisnis di e-commerce kan. Ternyata ada nilai-nilai yang Nabi Muhammad contohkan di sana. Itu yang sangat dekat sama apa yang saya jalani sekarang di e-commerce. Nggak? Kita berbagi ya. Ya, ini gak salah, bisa salah. Gue bukan ustadz, gue bukan dokter, gue bukan apa-apa. Gue cuma seorang pengusaha yang kemudian melihat ini ada kebenaran ini di sini gitu. Kita share ya. Jadi gini, ini skema dari pemikirannya Dr. Tian Anwar Bahtiar. Sebenarnya aslinya sebuah tulisan. Tapi karena gue orangnya visual banget, sama gue diskemakan biar gampang memetakannya gitu. Untuk gue lebih gampang memetakannya, mudah-mudahan untuk teman-teman juga lebih mudah memetakannya. Ini ya, tahulah kita bicara tentang hijrahnya Nabi Muhammad dan kaum muslim dari Mekah ke Madinah, itu nggak usah kita bahas ya. Operasinya kafir Mekah pada saat itu, membuat umat muslim harus pindah ke Madinah. Memang pindah tuh gampang. Susah lagi pindah tuh. Ngerasain berapa kali pindah waktu masih SD, pindah ke Jakarta. Habis itu pindah ke Singapura, pindah lagi ke Bandung. Pindah itu gak pernah gampang. Tapi pindah itu suatu hal yang menantang dan membuat kita jadi kreatif dan menghasilkan strategi-strategi yang bagus mungkin. Ini kita ngobrol strategi utama yang umumnya waktu hijrah itu. Strategi utama ini umumnya pastilah diajarin lah di sekolah-sekolah, gue yakin. Mengenai strategi 3 pilar utama ini nih, yaitu action membangun masjid, ya kan? Lalu action mengikat persaudaraan kaum muslim, lalu action melakukan perjanjian damai dengan berbagai komunitas di Madinah. Detailnya mungkin kalau kita bicara membangun masjid, apa tujuannya Nabi Muhammad pada saat itu membangun masjid pertama kali ketika nyampe ke Madinah? Yes, mendahulukan membangun keimanan dan mentalitas masyarakat. Kan ini udah 13 tahun si kaum muslim ini dididik di Mekah. Tauhid itu kan ajaran-ajaran yang dididik 13 tahun dimasukin tuh ke kepala orang-orang Arab yang pada saat itu umumnya masih percaya kepada berhala, Tuhan yang banyak. Ya itu mesti dimasukkan sebuah paham baru, dan itu 13 tahun. 13. Jadi kita kalau udah ngerasa bahwa gue nih udah paham begini konsep ini gini, gue udah hijrah gini. Gampang banget lo ngomong hijrah baru 2 tahun aja. Tuh orang dari muslim Mekah tuh 13 tahun foundationnya dibuat sama Nabi Muhammad. Jadi ketika nyampe ke Madinah, dibuatlah masjid di sana itu untuk meneruskan tadi keimanan dan mentalitas masyarakatnya. Mengikat persaudaraan sama muslim, iya kan? Kaum Ansor sama Muhajirin, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor nih penolong-penolongnya ini kan harus diikat. Ya gimana lah orang Sunda pindah ke Jakarta jadi punya kampung sendiri, kalau nggak diikat ya nggak cocok kali sama orang Betawinya, misalnya gitu kan. Atau dulu kita pernah punya, ingat kali ya kasus suku tertentu lah, nggak enak ngomongnya, yang kemudian berkelahi sama suku tertentu juga di Kalimantan gitu kan. Ini foundation penting nih. Kalau ada orang rame-rame dari satu daerah pindah ke daerah lain, nggak mungkin, kulturnya beda, dan itu harus dibangun sebuah persatuan antara dua atau lebih
masyarakat ini gitu, untuk jadi satu masyarakat kaum muslim kalau di sana gitu kan, walaupun ada Ansor, ada Muhajirin, dan ini ceritanya panjang kalau diceritakan. Tabrakannya juga banyak gitu, dan itu untuk kita pelajari sebenarnya. Lalu melakukan perjanjian damai dengan berbagai komunitas di Madinah. Banyak yang tidak tahu bahwa Madinah itu kan sebenarnya kota yang banyak sekali untuk sebuah kota di Arab, dia kota yang sangat banyak penduduk Yahudinya kan. Kenapa? Kok banyak di situ? Kok Madinah? Bukan di Mekah? Atau bukan di Taif? Kenapa coba? Nah, baca lagi buku-buku tentang kelahiran Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu kan Nabi terakhir, dan sebenarnya kaum Yahudi itu sudah tahu bahwa karena ada lahir Nabi terakhir. Dan di kitab sucinya kan sudah dituliskan bahwa dia akan lahir di sebuah kota yang banyak kurmanya, lalu banyak batu-batu berwarna hitam, kalau nggak salah gitu ya. Gue bukan ustadz jadi gue nggak inget hadisnya, tapi kurang lebih seperti itu. Makanya sejak dulu ratusan tahun sebelumnya itu kaum Yahudi udah pindah ke Madinah, dan mereka sudah jadi bagian kota Madinah. Dan pada saat itu Nabi Muhammad mengamanahkan komunitas muslim dengan dari gangguan orang-orang dari luar, bukan dari luar sih, dari bagian dari Madinahnya sendiri gitu ya, dengan membangun harmoni sosial dengan komunitas apapun yang ada di Madinah, termasuk bersama orang Yahudi. Haruslah, itu kan mereka sendiri udah lebih lama tinggal di sana gitu. Sama Ansor iya, sama kaum Yahudinya juga iya, atau sama yang lain-lain juga iya. Nah ini yang sering tiga hal ini yang kita pas diajarin sama guru-guru agama kita nih. Masalah mentalitas tadi itu, lalu membangun persaudaraan antara Ansor sama Muhajirin, sama kemudian mengamankan posisinya dengan membuat harmoni sosial. Sama kayak orang Indonesia di sini, agamanya beda tapi harmoni sosialnya harus jalan. Kenapa? Biar aman negaranya. Nggak bisa Islam tumbuh di sebuah tanah yang panas, yang saling berkelahi. Sayang banget, sains nggak akan tumbuh nanti. Ya, Islam itu kalau damai, sainsnya tumbuh. Kalau makmur, mereka juga sainsnya tumbuh, peradabannya tumbuh. Makanya Nabi Muhammad sangat ini menekankan membangun harmoni sosial. Tapi kata Dr. Tian Anwar Bahtiar, ini tuh mentok. Membangun peradaban cuman dengan 3 ini tuh mentok. Stuck. Ini 3 strategi utama ini mandek karena ekonomi Madinah berada di bawah kontrol Yahudi Madinah pada saat itu. Kita tidak ngobrolin Yahudi sebagai agama, tapi kita ngobrolin sebagai masyarakat Yahudi Madinah yang pada saat itu secara ekonomi sangat kuat dan mengontrol. Jadi kontrol ekonomi yang ada di satu bagian masyarakat itu selalu tidak baik. Pasti jadi masalah. Mau yang pegangnya orang Yahudi, yang pegangnya orang Cina, yang pegangnya orang Jawa, mau pegangnya orang berkulit putih, ekonomi itu harus terbuka. Sehingga ketika ada dikontrol oleh salah satu pihak, pasti ada masalah. Sebenarnya ini terjadi masyarakat itu tidak bisa tumbuh karena mentok secara ekonomi. Ekonomi itu penting. Makanya saya aneh kalau seandainya orang ke anak-anaknya gitu mengatakan jangan jadi pengusaha, nanti kamu masuk neraka. Sebelah mana jadi pengusaha masuk neraka? Kesempatan berbuat jadi pengusaha tuh banyak banget. Secara ekonomi kalau berhasil, modal uangnya saja sudah sangat besar. Kalau ini dimanfaatkan untuk kepentingan umat kan luar biasa ya. Jadi ini penting bagi membangun masyarakat yang maju. Makanya ketika mentok di sini, ini mentok karena beberapa hal, kata Dr. Tiar Anwar Bahtiar. Jadi secara hulu, produksi itu dikuasai kaum Yahudi. Produksi itu penting sekali dalam setiap struktur masyarakat. Masalahnya apa? Nah, orang Madinah pada saat itu ya, kita tidak bicara yang sekarang, suku besar di sana, suku Aus dan suku Khazrajnya itu senang bekerja untuk orang lain. Kebetulan pada saat itu pengusahanya Yahudi, jadi senang bekerja untuk orang Yahudi. Dan kalau dia menanam makanan misalnya begitu, itu hanya untuk kebutuhan diri sendiri, tapi tidak untuk ekonomi masyarakat secara umum. Jadi kebiasaan seperti ini, senang bekerja untuk orang lain dan memenuhi dirinya sendiri,
tidak memikirkan kepentingan ekonomi orang, kebutuhan orang, masalah orang, solusi bagi masalah orang yang punya nilai ekonomi, ini buruk. Akhirnya produksinya jadi lemah. Dan orang Yahudi pada saat itu lebih pandai, dipegang pada saat itu. Lalu ini juga akibat dari di hilirnya, kalau tadi di hulunya, ini di hilirnya distribusi pasar didominasi oleh aturan dan kuasa kaum Yahudi. Satu kaum, kembali siapapun kaum itu gitu ya. Orang Sunda, gue orang Sunda. Kalau orang Sunda yang megang doang juga jadi masalah sebenarnya. Ini fokusnya kepada, ini nggak boleh didominasi sama satu pihak aja. Harus dibuka. Jadi pada saat itu pasar berada di bawah aturan dan manajemen dari orang Yahudi. Di antaranya pasar yang paling besarnya itu pasar Kainuko. Dia kan punya Bani Kainukanya kan. Pasar paling besar di sana, dikontrol di sana, ada aturannya apa segala macam. Ya ambil ginilah, kalau teman-teman mungkin udah pernah ada di sini, ada yang punya showroom mungkin gitu. Saya pengalaman banget apa yang namanya showroom. Ambil contoh showroom di mall misalnya gitu ya. Showroom di mall itu bagian paling depan itu untuk anchor tenant disebutnya. Anchor tenant itu ya sebenarnya itu kepentingannya si mall sendiri, dan itu untuk mallnya bagus. Kalau bagian paling depan dari dekat pintu masuk itu harus merek-merek yang sudah dikenal sama orang, biar orang familiar mau masuk gitu ya. Familiar mau masuk. Oke, fine, untuk kepentingan itu nggak apa-apa deh, boleh gitu ya. Dari sisi si mallnya. Tapi bayangkan kalau kamu brand baru, kamu punya uang, pengen nyewa di situ, nggak bisa bro. Nggak bisa, susah. Itu untuk anchor tenant. Mereka bisa dapat sewa lebih murah bahkan per meter perseginya dibandingkan kita gitu. Apalagi kamu yang baru mau masuk gitu, belum pernah punya toko di mall, udah nggak bisa. Ini aturan diatur oleh satu pihak. Ini efeknya seperti itu. Jadi ada segregasi akhirnya. Walaupun awalnya memang itu tujuannya bukan semata-mata ekonomi, kepentingan ekonomi gitu ya, logis. Tapi lama-lama itu jadi segregasi, kerasa menjadi segregasi. Makanya ini juga kalau pasar yang pada saat itu di bawah manajemen Yahudi, Yahudi Madinah maksud saya gitu, ini jadi masalah. Kenapa? Barang mau didistribusikan harus ngikut sama aturan kaum ini aja, aturannya mereka. Repot. Padahal kalau ada orang punya inovasi nggak bisa nanti. Ada orang yang punya produk bagus, punya layanan bagus apa segala macam, terhambat gara-gara tadi kamu bukan anchor tenant misalnya gitu. Jadi dua hal ini, di hulu produksi dikuasai sama satu pihak, distribusi dikuasai sama satu pihak, masalahnya akan membuat Islam, sistem ekonomi Islam mentok. Walaupun ini masyarakatnya pengennya sih tumbuh. Ini udah 13 tahun dimulai dan sudah mulai kuat, dapat dukungan dari kaum Ansor gitu kan. Tapi mentok. Kenapa? Tadi secara ekonomi ini tadi masalah ini. Oke? Nah, tapi bukan Nabi Muhammad kali kalau misalnya pemikirannya pendek. Jadi pada saat itu rupanya banyak yang tidak pernah digali sama banyak orang lah ya, sama banyak cendekiawan Muslim itu. Sebenarnya ada satu strategi lagi yang warna biru nih ke bawah nih. Nah, bukan cuma strategi utama di sini, tapi ada strategi ekonomi. Nah, ini jarang dibahas. Sehingga karena jarang dibahas, kaum Muslim dimanapun di dunia nih kalau gue lihat gitu, lemah secara ekonomi. Dia cuma melihat 3 pilar utama ini. Kalau 3 pilar utama ini jelas-jelas mentok kok di sini. Kenapa? Karena strategi ekonominya nggak jalan. Nah, kita ngobrolin strategi ekonominya nih. Oke, strategi ekonominya nih. Nah, strategi ekonominya ternyata ada satu yang dilakukan Nabi Muhammad pada saat itu, yaitu meningkatkan etos kerja dan produktivitas kaum Muslim. Orang-orang yang biasa senang kerja sama orang lain, orang-orang yang nggak mau menanam untuk orang banyak, produksinya secukupnya aja, asal keluarga gue bisa makan, gitu ya. Ini tidak berpikir besar, tidak berpikir holistik, tidak berpikir sistem masyarakat yang maju. Jadinya Nabi Muhammad harus mendorong ini. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan para sahabat untuk menggarap lahan pertanian di sekitar Madinah yang terlantar. Jadi gila, saya kaget juga waktu mendengar bahwa ternyata ada lahan-lahannya.
Ada ternyata, ada wadi-wadinya wadi itu oasis ya. Jadi daerah yang subur karena dekat ada air di sana gitu. Ternyata ada tapi nggak digarap. Kenapa? Mendingan kerja sama orang aja. Enak, santai, nggak perlu ada target, nggak perlu mikirin resiko, kan gajinya jelas per hari segini, misalnya gitu kan. Setelah jadi pengusaha, waduh ada resiko, nggak mau Nah pemikiran nggak mau menghadapi resiko ini juga yang jadi masalah juga. Jadi Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk menggarap lahan pertanian di sekitar Madinah yang terlantar. Ini untuk apa? Untuk memberikan alternatif suplai produk yang sebelumnya disuplai oleh kaum Yahudi. Alternatif ya, konteksnya di sini tetap alternatif. Bukan berarti ya kaum Yahudi gini boikot. Nah, nggak pakai boikot-boikotan Nabi Muhammad mah. Sifatnya bersaing, men. Sifatnya seperti itu. Berikan alternatif yang lebih baik. Ya seperti teori marketing zaman sekarang. Canggih kan? Canggih loh. Ini katanya hadis riwayat Al-Bukhari ini, siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya itu turunnya di sini konteksnya pada saat itu. Pada saat ekonomi lagi dibangun oleh Nabi Muhammad di saat hijrah, di awal-awal hijrah itu. Lalu kemudian, ini pemimpin-pemimpinnya pada saat itu. Ali bin Abu Thalib, Zubair bin Awam, itu adalah orang-orang yang sejak zaman dulu itu kemampuannya diproduksi. Jadi jangan ngelihat sahabat itu kadang-kadang kita ini kalau ngelihat sahabat tuh pada saat perang doang gitu. Wah, Ali kalau perang jagoan, bisa mengalahkan ini. Iya, itu juga. Tapi jangan menghilangkan Sayyidina Ali itu kemampuannya ketika dia jadi masyarakat biasa di saat damai. Ini ahli produksi orangnya. Sahabat ini, contoh. Harus ada orang-orang kayak Ali bin Abu Thalib sama Zubair bin Awam. Ini memang dua-duanya orang-orang yang fisiknya bagus. Zubair bin Awam juga kan sama. Jadi mereka dulu nih, ada beberapa orang yang diutus, udah kamu duluan nih yang disuruh, kasih contoh gimana caranya, kamu coba dulu sendiri, kamu berhasil, orang pasti ngikutin kamu. Karena Ali, Zubair ini kan juga orang-orang yang influencer lah kalau sekarang gitu. Saat Nabi Muhammad pada saat itu the real influencernya, ini influencer yang lebih kecilnya juga dimanfaatkan dengan kemampuannya. Influencer di sini konteksnya kemampuannya juga bagus ya, bukan cuma pandai bersolek lah gitu ya. Kemudian barulah kabilah-kabilah lain ikut belajar bercocok tanam, melihat kesuksesannya sahabat-sahabat yang di awal. Jadi konteks di sini kembali ya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus cari orang-orang hebat. Dan orang-orang hebatnya suruh memulai dan suruh menginspirasi. Nanti orang-orang lain akan ikut gitu. Tapi jangan suruh-suruh. Apalagi masyarakat Indonesia mah susah suruh-suruh, dicontohin. Makanya pemimpin yang bagus di Indonesia itu kan pemimpin yang bisa memberi contoh. Kalau yang jago ngomong nggak laku, pencitraan nggak laku. Jago buat contoh lo, jadi pemimpin di Indonesia. Kan ternyata bukan di Indonesia doang. Dulu di Madinah pun kayak begini. Ini muncul nih pusat-pusat produksi baru. Wadi Al-Aqiq, Wadi Batan, Wadi Mahzus, Wadi Kana, dan sebagainya. Ini muncul. Kalau ada satu berhasil, dua berhasil, modelnya bisa ditiru sama orang. Makanya jangan gini lah. Di bisnis juga, lu tuh kalau sukses, modelnya bukalah sama orang lain. Modelnya buka aja sama orang lain. Ini cara modelnya seperti ini. Soal ngejalanin mah kan masing-masing. Belum tentu kok orang dikasih modelnya bakalan sukses, enggak. Itu kan gimana manusianya juga. Seberapa bagus karakter manusianya, seberapa bagus kemampuan eksekusinya, seberapa bagus tim yang dibuat gitu. Jadi kalau lu cuma ngasihin model doang ke orang, itu enggak ngebocorin rahasia perusahaan lu. Wah, masih banyak yang orang akan gagal di tengah jalan gitu. Kalau lu takut sama persaingan. Tapi kalau enggak takut sama persaingan lebih bagus lagi kan. Lebih bagus lagi ya udah, anggap aja amal jariah lu lah, ngasih model ke orang lain gitu. Nah, ketika sudah mulai panen, maka kebutuhan kaum muslim tidak lagi harus bergantung pada hasil produksi kaum Yahudi pada saat itu. Lalu dengan ada alternatif ini, daya tawarnya naik, gitu kan? Suplai kebutuhan primer, kebutuhan yang saat itu penting untuk di awal yang primer itu aman. Dengan begitu apa? Harga bisa dikontrol.
Kenapa? Tercipta persaingan. Kalau ada persaingan, yang di atas ini yang biasanya memonopoli, naruh harga sendiri, dikasihlah saingan-saingan, ketemulah harga di tengah kan. Prinsip ekonomi. Jadi again, head on. Ini tadi untuk memecahkan masalah ini. Produksi dikuasai kaum Yahudi, bukan diboikot ya. Makanya gue anti boikot-boikotan lah. Wow, kita muslim apa segala macam, boikot produk ini. Atulah zaman modern. Kalau lu ngeboikot sekarang, lu nanti suatu saat akan jadi orang yang akan diboikot sama orang. Kenapa? Karena lu menutup bisnis orang dengan paksa, mendorong lu jadi monopoli nanti. Elunya yang monopoli suatu saat. Iya kan? Iya, karena lu bisa menurunkan orang dan kemudian sudah itu lu nggak mau disaingin, biasanya begitu. Makanya terbuka aja, bersaing secara terbuka. Lalu lanjut. Ini gue ngomongin agama ini nyerempet tapi agamanya bukan gue yang meriset ya, Dr. Tian Anwar Bahtiar. Kalau gue nggak ngerti itu, gue ngerti dari sisi seorang pengusahanya ngelihat si penelitian ini gitu. Jadi nanti jangan ada yang tanya kemudian tanya sama gue hadisnya apa segala macam. Gue bukan seorang ustadz gitu, enggak. Tapi saya melihat ini sebagai seorang pengusaha nih. Kebetulan ini lagi Ramadan aja. Ya siapa tahu bermanfaat nih amal untuk gue. Nanti, jadi begini loh, jadi ngomong kemana-mana. Nah ini setelah etos kerja produktivitas kaum muslim ini ditingkatkan, oke? Indonesia juga sama loh, harus begitu loh. Kita ini kebanyakan orang seneng digaji, nggak mau ngambil resiko. Yang atas tadi nih, yang ini. Nah kemudian ini nih yang kedua nih, menciptakan pasar baru untuk transaksi kaum muslim. Nah untuk apa? Iya, kalau udah ada produksi, udah ada barangnya, yang selanjutnya dibutuhkan adalah bagaimana mendistribusikannya kan. Nggak bisa supply chain-nya putus cuma diproduksi doang. Kita punya banyak ahli produksi, nggak punya ahli dagang. Kayak Indonesia dulu punya perusahaan ya high tech lah. Gue nggak berani ngomong, nggak enak. Perusahaan high tech tapi nggak bisa jual kita. Percuma, nggak bisa. Harus kuasai sampai ujungnya, dari hulunya sampai ke hilirnya gitu. Jadi pada saat itu Utsman bin Affan yang dikedepankan pada saat itu untuk membuka, sama Abdurrahman bin Auf dan Abu Bakar. Tahu dong, tiga ini saudagar sejati, ini jagoan-jagoan jualan semua nih. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar. Saya sarankan baca tadi, ada buku bagus mengenai sahabat-sahabat Rasul. Bukunya tebal segini. Ada sekitar berapa? 15 halaman, 20 halaman masing-masing. Lebih kali ya. Yang 30, ada yang juga lebih tebal. Tentang sahabat-sahabat Nabi. Judulnya itu apa ya? Rijal Haula al-Rasul kalau nggak salah. Saya senang baca itu karena membaca sahabat itu untuk saya lebih mudah dicontoh. Karena sahabat tuh manusia banget. Sebelum kita kan harus meniru Rasul gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau berat, lihat dulu kadang-kadang kejadian-kejadian yang ada di sahabat. Karena sahabat itu mungkin secara manusiawi lebih dekat sama kita gitu. Baru nanti kemudian lihat sahabat yang ini hebatnya apa, sahabat ini hebatnya. Nah yang ini jagonya adalah ini orang-orang yang jagoan dagangnya di antara muslimin, ini memang udah paling jago semua nih. Pada saat itu mereka memulai dengan mendirikan tenda di samping pasarnya Bani Kainuqa. Karena tenda itu ternyata terbuka dagangnya, nggak mau ngikutin aturan-aturan kakunya itu, dihancurkan sama Bani Kainuqa. Dihancurkan. Karena lu nggak mau ngikutin aturan gua, lu kacau, lu aturannya harusnya begini. Aturannya padahal nggak bener juga gitu ya. Aturannya monopolistik gitu. Ketika lu begini, ya again ini mereka tidak pakai sistem kekerasan atau sistem ya ikut aja dengan alurnya gitu. Pasarnya di Bani Kainuqa ya udah buka juga di sana, walaupun akhirnya dihancurkan juga gitu. Setelah dihancurkan baru mereka berpikir membuat untuk pasar baru, pasar Manakah ini. Di sini
pasarnya dibuat aturan yang baru. Beda sama aturan Bani Kainuqa. Di sini pasarnya terbuka. Terbuka apa? Lihat ini ya. Gue kagum nih sama risetnya Dr. Tiani. Tidak ada bangunan permanen, hanya ada tanah lapang. Nggak ada bangunan-bangunannya. Tanah lapang gitu. Satu mungkin modal, memperkecil modal juga ya. Tapi nanti ada tujuan khususnya. Lalu melarang pungutan pajak dan kutipan apapun di pasar itu. Nggak boleh ada pajak di depan. Untuk menjaga agar harga tidak naik di level konsumen. Terlalu banyak pajak, konsumen yang menanggung tidak menarik. Uang yang nilai yang ditawarkan ke konsumen. Lalu yang ketiga, tidak boleh ada yang mengkafling-kafling tanah di pasar. Gak boleh dikafling. Luar biasa. Ini maju banget nih. Pemikiran ini maju banget. Kalau lo berpikirnya sekarang, wah pasar gak ada kafling-kafling. Sekarang aja di Bandung, di Jakarta seperti kafling-kafling. Ini konsep barbar ini. Bentar dulu, ntar gue akan ngobrolin di pengamatan gue selanjutnya. Ini konsep yang sangat modern, ultra modern, postmodern bahkan. Pengambilan tempat gitu ya, didasarkan pada apa? Urutan data. Yang urutan datangnya aja. Lu datang pagi hari, lu boleh buka di situ. Lu datangnya agak siang, mungkin agak ke dalam dikit gitu. Seperti itu. Canggih ya. Pemikiran canggih. Nggak tahu lu udah berpikir canggih apa nggak? Kalau gue udah berpikir ini canggih sekali. Lalu tidak boleh ada praktek yang bertentangan dengan muamalah Islam, riba, koror, perjudian tuh nggak boleh lah. Oke lah itu ya. Itu nggak usah dibahas lebih lanjut karena itu memang syariatnya nggak boleh gitu. Lalu dibentuk pengawas pasar di bawah Umar bin Khattab untuk menghindari terjadinya kecurangan, timbangan kuda, penipuan dan sebagainya gitu. Yang nggak tahu timbangan kuda bukan kuda ditimbang, timbangan yang tidak benar gitu. Kalau sekarang kan ada badan meteorologi ya, itu kan untuk memastikan tidak ada timbangan kuda kayak gini. Dan lihat dong pemilihan sahabatnya siapa? Umar. Umar bin Khattab. Kenapa? Karena bagian sini itu urusannya penegakan hukum. Kalau penegakan hukum yang ditaruh ya emang orang yang strict kayak Umar. Yang produksi siapa? Ali, Zubair. Kenapa? Orang-orang kuat, orang-orang produktif, masih muda. Yang dagang siapa? Yang networknya luas. Abu Bakar. Itu networknya luas kan? Tuh lihat tuh. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ini networknya udah sampai ke negara-negara lain pada saat itu gitu. Jadi orang yang tepat di posisi yang tepat. Itu penting rupanya. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata pasar Manakah ini jadi pasar yang bisa memenuhi kebutuhan barang umat muslim yang adil, jujur, dan terbuka. Syaratnya itu. Dan ternyata pasar Manakah ini secara natural menjadi pasar favorit golongan yang bukan muslim juga. Kenapa? Karena adil, jujur, dan terbuka. Ini universal nilai ini. Nilai-nilai ini nilai-nilai universal. Jadi nggak perlu ngomongin, gue ini kaum khusus untuk muslim, yang lain nggak boleh dagang. Jangan gitu juga. Rahmatan lil alamin Islam tuh. Asal elunya kembali gitu ya, kitanya, maksudnya bukan lu deh, gue juga sama sih. Kitanya harus tadi nilai-nilai universal yang ada di Islam ini harus kita pegang gitu. Jadi ini secara natural sama seperti bank syariah sekarang. Di Inggris pertumbuhan bank syariah luar biasa. Gue punya saudara yang ahli bank syariah, sekolahnya di Inggris. Karena orang Inggris mempelajari itu dan ternyata ini sistem perbankan yang luar biasa. Itu kita tidak bahas itu, tapi kemudian ini untuk apa tadi? Ini untuk ditemukan dengan tadi ini masalah dihilir, distribusi di bawah kaum Yahudi. Nah, jadi ternyata masalah yang tadi ini, masalah yang mentok di sini ini, walaupun pilar utama masyarakat muslim ini sudah ada, stuck, kemudian karena masalah ekonomi, yang terjadi adalah ini masalah di hulu, masalah di hilirnya, yang terjadi adalah bukan diboikot, bukan diruntuhkan, tidak, disaingi. Disaingi dengan apa? Tadi ini, strategi ini. Sehingga nih kita lihat
masalah yang tadi ada di sini disikat sama solusi ekonomi. Solusi ekonomi ini memecahkan masalah yang ini memecahkan masalah yang ini. Sehingga pada saat itu masyarakat Muslim Madinah tumbuh setelah tadi itu clogging di masalah ekonomi dipecahkan oleh siapa? Oleh pasukan ekonomi, bukan oleh pasukan perang. Cakep ya? Kalau menurut gue cakep. Dan ini lebih cakep lagi ketika kita bahas kemudian kita lihat pelajaran ini ke era sekarang. Jadi gue sebagai pedagang, Ctrl Z. Sebagai orang yang berada di industrialis di bidang e-commerce, gue langsung, wah ini gila, gue ini terinspirasi banget sama ajaran ini gitu. Karena gini nih, gue coba melakukan pengecekan gitu ya. Ini pasar Madinah ya. Tadi kan sifat-sifatnya, tidak ada bangunan permanen. Ini nilai-nilai dasarnya apa nih? Coba gue tangkap nih. Yaitu kalau nggak ada bangunan permanen, biaya rendah. Perdagangan itu harus biaya rendah. Iya, kenapa? Biar terbuka untuk semua orang. Dulu gue, waktu mau jadi pengusaha, nomor satu yang gue paling pusing adalah ketika gue harus buat titik penjualan. Titik penjualannya mahal semua bro. Masuk ke mall, bohong lah kalau mall bagus, harga sewanya di bawah 500.000 per meter persegi per bulan, ya kan? Ya, ngerti lah yang udah dagang di mall mah tahu berapa harganya dong, ya? Belum service charge. Kalau kamu pakai toko sendiri juga mahal, sewanya kan harus 2 tahun, harus 3 tahun, bener gak? Ya kan? Mahal. Makanya kemudian konsep berdagang kayak gini hanya bisa dimasukin sama orang-orang tertentu aja yang punya modal gede. Tapi yang Nabi Muhammad lakukan adalah, Nabi Muhammad dan para sahabat ya, berbiaya rendah. Konsep satu, perdagangan itu harus berbiaya rendah. Ini yang sampai sekarang gue masih bingung. Tanpa pajak. Gue bukan ahli syariat, tapi ini keren sih. Kalau menurut gue tidak ada pajak di depan itu keren. Karena sebagai pengusaha gue merasa terbebani banget sama pajak-pajak di depan itu. Lalu tidak boleh mengkafling tanah di pasar, ya kan? Nggak boleh kafling-kafling. Tidak ada kepemilikan permanen terhadap lahan. Maksudnya apa? Tidak ada monopoli terhadap posisi atau bidang-bidang strategis. Nggak boleh ada kok monopoli ini di sini. Ini canggih nih. Ini semua orang bisa dagang kalau seandainya nilai-nilai ini sama kita bisa kita jalankan lagi. Tidak boleh ada praktek yang bertentangan dengan muamalah Islam. Jelas lah kalau itu ya. Riba itu transaksi harus adil. Goror itu transaksi harus jelas. Ya, kenapa nggak boleh riba karena goror? Karena itu transaksi harus adil, transaksi harus jelas. Judi resiko harus terukur. Gitu. Ini prinsip ekonomi, prinsip perdagangan yang sangat modern ini. Sampai sekarang kalau lu jadi pengusaha harus ini, satu adil, lalu transaksi harus jelas, transparan, lalu resiko harus terukur. Jadi pengusaha bener deh itu. Ya. Lalu yang terakhir dibentuk pengawas pasar di bawah Umar bin Khattab untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan kan. Ini lembaga yang sifatnya, lembaganya berarti kalau zaman sekarang kita ambil value-nya adalah lembaga ini harus sifatnya kayak Umar. Turunkan aja sifatnya kayak Umar lembaganya. Berwibawa, tegas, pintar, pemberani, dan amanah. Ini Umar kalau menurut gua. Berwibawa ya, tegas, sangat tegas. Umar tuh pintar ya. Umar itu satu dari sedikit sahabat yang bisa baca sejak kecil. Nabi Muhammad nggak bisa baca dan kebanyakan orang pada saat itu belum bisa baca. Umar itu bisa baca dari dulu. Makanya Umar itu jago syair kan, jago seni. Makanya apa yang membuat Umar kemudian masuk menjadi seorang muslim? Ketika mendengarkan Al-Quran kan, titik sentuh yang disentuh sama Allah itu tadi di situ. Karena dia pintar baca, lalu dia jadi seorang seniman. Apa sih disebutnya? Orang yang mengerti seni ya. Orang yang mengerti seni pada saat itu kan seninya seni puisi seperti itu ya. Umar, dan ketika dia mendengar lantunan bacaan Al-Quran, wah dia kagum sama seninya.
Jadi bukan cuman kepala sisi logiknya waktu itu yang kena begitu ngedengar Quran itu, tapi sisi subjektivitasnya karena dia pun penyuka seni sebenarnya. Kena. Itu yang keren. Jadi Umar tuh pintar pada situ. Tapi dia juga pemberani dan orangnya sangat amanah. Gitu kan. Nah kalau kita ngobrolin ini ya tadi itu. Jadi ternyata yang diajarkan dari tadi nih, dari pasar Madinah, value-nya adalah kalau berdagang biayanya rendah, kalau bisa tanpa pajak. Ini gue masih belum mengerti nih, biar ustadz-ustadz lain lah yang saya suka tonton tuh, ustadz-ustadz itu ya, yang coba menjelaskan ini. Kalau saya nggak ngerti lah, saya nggak ngerti gimana caranya. Tidak ada monopoli terhadap bidang strategis, nggak boleh ada monopoli. Lalu transaksi harus adil, transaksi harus jelas, transaksi resiko harus terukur. Dan kemudian adalah harus ada lembaga pengawas yang sifatnya berwibawa, tegas, pintar, pemberani, dan amanah. Gitu. Nah ini kemudian sama gua, berdasarkan pengalaman sendiri gitu ya. Dan pengalaman sendiri, gua coba bandingkan. Yang punya nilai-nilai seperti Pasar Madinah di kanal-kanal modern, apa sih? Ini saya coba bandingkan modern showroom, modern consignment, konsinyasi, bahasa yang umum dia kenal sama teman-teman mungkin. Lalu web store atau e-commerce. Ya. Nih kita lihat, modern showroom berbiaya rendah. Enggak banget, seperti saya bilang tadi. Bangun showroom tuh mahal. Bisa habis 1,5 M satu showroom. Sama stok barang apa segala macam, ya kan? Satu showroom, belum 2 showroom, belum 3 showroom. Kalau kita bicara modern consignment, openingnya juga mahal. Walaupun lebih kecil ya. Konsinyasi kita di modern market misalnya gitu. Ini lebih kecil sih modalnya, tapi masih mahal juga sih kalau menurut gua. Masih cukup mahal. Kalau dibandingkan sama web store atau e-commerce, ini luar biasa nih. Lihat ya. Yang namanya untuk membuat web store, domain itu harganya cuma 200.000. Hosting itu paling 1 juta per tahun. Bisa bayar per bulan? Ada yang bisa bayar per bulan. E-commerce platform, web store misalnya gitu. Itu paling lo di-charge 0,5% sampai 2% per penjualan. Di awal-awal cuma 0,5, di awal kan 2,5%. Bisa juga kalau lo sewa bahkan. Sewa per bulan bisa juga sekarang. Sistemnya SaaS. SaaS itu service as a service. Software as a service ya, SaaS itu ya. Jadi yang biasanya kita ngebangun web store misalnya gitu, wah nulis sendiri, sewa orang yang jago coding, selesainya 6 bulan belum stabil gitu. Zaman sekarang, sewa aja platform, murah. Torch itu memulai bisnis di web store kita tuh dari mulai tadi nyewa si platformnya itu, sampai kita dapat penjualan pertama cuman 3 minggu jaraknya. 3 minggu udah bisa jualan. Udah langsung mulai jualan gitu. Kenapa tadi? Murah. Domain mau tulisannya torch.id atau tulisannya omben.com atau apa gitu ya. Kalau secara umum harganya sama 200 ribuan kok domain itu. Kecuali kamu pengen domain yang sangat bagus. Tapi dalam kenyataannya domain apa aja kok. Torch.id itu nggak ada nilainya 200 ribu dulu harganya. 200 ribu asli 200 ribu. Tapi sama kita kemudian kita belajar untuk mempromosikan si situs tersebut. Sekarang kalau dijual kali, kalau nawar orang miliaran kali. Nggak tahu juga, nggak pernah buat juga ini, nggak tahu lah, ini masuk tahunya gue aja. Tapi emang iya, di awal torch.id sebagai sebuah domain itu cuma 200 ribu harganya. Ya tuh yang gajinya 3,5 juta juga udah bisa kali. Tuh. Jadi warnanya hijau nih sama gue nih, gue kasih warna hijau nih. Kenapa? Karena warna hijau ini sesuai dengan tadi value-nya Pasar Madinah. Tanpa pajak, wah nggak bisa. Semua di Indonesia paling tidak sampai sekarang, semua mau modern showroom, consignment atau e-commerce, semua harus bayar pajak. Saya juga begitu melewati 4,8 M revenue kita udah langsung kena PPN 10%. Aduh. Padahal banyak banget orang lain yang pura-pura nggak mau bayar pajak, sementara di pasaran kita bersaingnya sama. Harga cost-nya saya naik 10% karena bayar pajak. Ada orang yang ngakalin pajak, nggak mau bayar ke negara, dia cost-nya lebih murah 10% dengan ngakalin negara, dengan main curang gitu. Ini masalahnya sama pajak tuh kayak gini-gini nih. Kalau tidak bisa diterapkan dengan benar, tidak adil, yang terjadi adalah ketidakadilan bagi para pengusaha. Oke, tapi itu ahli pajak yang mikirin lah, jangan gue pengusaha. Tidak ada monopoli terhadap bidang strategis.
Nih, tadi nih. Kalau di showroom, kalau di mall, posisi semakin strategis semakin mahal. Paling depan lantai dasar pasti mahal banget. Ada murah, agak murah ya, bukan murah gitu. Kalau ini 500.000 per meter persegi per bulan, yang itu mungkin 380.000, masih mahal juga sebenarnya sih. Makanya jangan dikubur di mall ya. Per meter perseginya mahal per bulannya. Siapa juga yang mau. Tapi emang seperti itu. Kalau murah, nanti kamu dapetnya lantai 3 gitu, di pojokan lagi. Emang daerahnya nggak laku gitu. Ini emang susah. Perusahaan-perusahaan gede yang bisa dapat lokasi-lokasi yang bagus. Atau kamu yang bisa punya akses terhadap financing yang bagus. Modal yang bagus. Mau pinjem, mau kamu anaknya konglomerat gitu, kamu akan dapat tempat yang bagus. Nah, ini yang somewhat gitu ya, menurut saya ketika saya muda, saya menganggapnya sangat tidak adil. Sangat tidak adil ketika saya muda, nggak punya duit saya. Wah, ini nggak bener nih gitu. Jadi lama kalau mau maju tuh kalau dengan cara seperti ini. Lu bisa pinter tapi lu nggak punya duit, lu nggak bisa maju gitu. Sayangnya itu. Lalu posisi strategis biasanya diberikan pada produk dengan brand yang besar atau punya stok banyak. Ini kalau di apa namanya, di modern consignment kayak gini nih. Kamu akan dapat apa namanya, island yang bagus gitu kalau kamu stoknya banyak. Kalau stoknya sedikit susah kamu, karena kalau stoknya dikit banyak produk yang banyak lead yang nggak terkonversi jadi penjualan karena stoknya habis lah, kayak gitu. Pemikirannya modern consignment ya kayak gitu. Tapi jadi pembatas untuk maju bagi yang baru-baru. Nah, menariknya adalah kalau di e-commerce, di web store misalnya gitu, nama domain web itu tidak berpengaruh besar terhadap kedatangan konsumen. Iya. Iya kan? Lu mau hosting dimanapun juga sebenarnya, atau nama domainnya apapun, asal lu bisa memasukkan nilai kepada nama tersebut, itu pasti nilainya dinaik. Benar. Domain yang harga 200.000 dengan hosting 1 juta gitu, dalam 1 bulan kalau lu pintar digital marketing, itu naik nilainya. Dimulai dengan uang yang kecil. Ini warnanya hijau kalau menurut gua. Ini lebih dekat sama tadi, nilai-nilai dari pasar di Madinah. Tidak boleh ada monopoli terhadap posisi strategis. Karena di web store itu nggak ada yang strategis. Nggak perlu ngejar-ngejar nama. Kalau zaman dulu di awal-awal boomnya .com gitu ya, wah semua nama-nama tuh nama-nama yang paling apa ya, paling generik itu nilainya jadi mahal. Sex.com, mahal banget itu. Apalagi trade.com gitu, itu pasti mahal-mahal. Kalau sekarang logika berpikirnya udah beda. Nama bisa apa aja, yang penting kita bisa digital marketing. Lalu, nah ini nih masalah riba, goror, judi. Ternyata menariknya adalah kalau di yang dua ini nih ya, sewa rumah mahal terpaksa pinjamannya mungkin ya suka nggak suka ada ribanya kalau segede itu di awal gitu ya. Tapi sekarang udah nggak, sekarang udah banyak peer-to-peer lending juga, ini kamu bisa coba lakukan, mungkin kalau mereka mau bisa. Consignment system juga menyandarkan resiko terbesar kepada pemilik barang kan, kalau consignment tuh. Kenapa? Karena pembayaran hanya berdasarkan barang yang terjual. Stok kamu di sana tuh numpuk kalau nggak terjual. Kalau terjual, bagi untung berdua. Kalau nggak terjual, kamu yang rugi. Orang itu nggak mau membeli di depan. Si tempat-tempat consignment ini nggak mau beli di depan. Dan ini memberatkan bagi startup brand, itu pasti akan keberatan dengan consignment sebenarnya. Luckily, kalau kamu mulai di e-commerce, jumlah transaksi retail dan data-data e-commerce ini sulit dipalsukan. Asik kan? Penjualan tuh kan kelihatan terdata tuh, secara digital terdata, dan ini sudah bisa dijadikan sekarang pengganti jaminan untuk platform peer-to-peer lending dengan margin bagi untung sekitar 1-1,5% per bulan. Nah, itu tuh bisa nih. Kalau sekarang udah ada peer-to-peer lending yang punya akad syariah. Cari aja di internet, ntar lu ketemu lah itu. Kami pakai itu. Lalu, nah ini lembaga pengawas. Nah, sayangnya kalau soal lembaga pengawas, semuanya masih merah menurut gue. Nggak ada pengawas yang adil. Bahkan negara, punten ya, negara kalau menurut gue nggak berpihak pada pengusaha kecil. Sorry, gue harus mengatakan seperti itu. Maaf nih, semua menteri. Kalau menurut gue, lo masih berpihak pada yang gede-gede. Pada yang kecil-kecil nggak. Belum berpihak. Kalau nggak setuju, nanti ngobrol aja sama gue. Jangan di internet, ngobrolnya sambil ngopi, sambil makan-makan. Karena kita semua saudara. Ya, ini beda pendapat aja.
Karena menurut gue belum ada lembaga seperti itu di Indonesia. Nah, kalau menurut gue suatu saat justru yang akan menjadi authority itu mungkin bukan manusia tapi sistem. Karena di e-commerce dengan pencatatan transaksi yang sangat transparan dan real time, kita sudah mulai melihat kemampuan blockchain. Blockchain itu adalah sebuah sistem yang bisa menjaga integritas data. Data itu nggak bisa bohong kalau pakai blockchain kan. Teknologi softwarenya sudah mendukung, sekarang tinggal authority-nya, tapi mungkin bisa jadi authority-nya nanti ada di sebuah sistem. Kayak blockchain itu kan tidak ada bank Indonesia, tidak ada bank blockchain gitu. Sistem yang mengatur blockchain itu, tapi authority-nya kuat. Bahkan authority manusia bisa kalah karena manusia bisa disogok, bisa curang. Tapi kalau sebuah sistem kayak blockchain gini susah. Dia rigid, dia tidak bisa seperti itu. Jadi kalau kita ngobrolin, ini saya masih di sini saya masih kasih kuning lah ya, karena masih ada, kalau ngomongin akad, masih ada yang bilang nih akadnya belum terlalu syariah. Tapi kalau menurut gue udah kemajuan banyak sih, daripada harus terpaksa masuk ke bank misalnya gitu. Ini udah langkah yang sangat bagus menuju sebuah sistem pembiayaan syariah. Jauh lebih bagus kalau menurut gue. Tapi oke lah, gue kasih warna kuning bukan hijau gitu ya. Karena masih ada PR di sana. Tapi kalau ngelihat ke sini, nah gini nih, masalah biaya rendah gitu ya, tanpa pajak, tidak ada monopoli terhadap posisi strategis, tidak ada riba, golor, dan judi, bahwa transaksi harus adil, jelas, dan terukur, lalu ada lembaga pengawasnya gitu ya. Ternyata yang lebih banyak dapat warna hijau, lebih dekat kepada nilai syariah, itu adalah yang e-commerce. Sistemnya seakan-akan, gue kagumnya gini, ini seakan-akan gitu ya, dunia itu, ini yang inovasi kan bukan kaum muslim rasanya buat e-commerce apa segala macam. Ya, ada tentu sumbangan intelektual muslim di sana, tapi ini banyak lahir di negara-negara barat loh. Yang lagi di negara-negara barat. Internet itu kan DARPA Amerika Serikat ya. Tapi lihat dong, secara otomatis walaupun tidak dirancang oleh kaum muslimin, baru kaum muslimin sekarang masuk, kayak gua masuk ke sana gitu misalnya, berdagang di sana, ikut membuat sebuah sistem di sana. Tapi ternyata ini kayak sesuatu yang sudah dirancang untuk masa depan, di mana segala sesuatu sama Allah akan didekatkan pada syariat Islam. Bukan karena apa-apa, karena syariat Islam ini bagus bagi perdagangan. Nilai-nilai ini tuh bagus sekali kalau mau diadopsi menjadi nilai-nilai yang universal bagi seluruh dunia. Ngelihatnya aja jangan pakai kacamata kuda gitu. Ini bukan punya muslim, boykot. Enggak gitu. Ini kayak begini nih. Ini saya sangat berterima kasih pada Dr. Tiar Anwar Bahtiar yang tulisannya sangat menginspirasi saya, luar biasa, membuat saya bisa berpikir, oke, insya Allah ke depan, satu, mulai di sini dulu dan besarkan ini. Nanti ini bisa langkah-langkah selanjutnya. Besarkan dulu di sini. Sehingga kalau udah punya untung dari sini, mau masuk ke modern showroom, pakai duit sendiri aja bisa gitu. Atau pinjam yang syariah, pinjamannya yang syariah. Bisa begitu kan? Ini keren banget kalau menurut gue. Wallahu a'lam bishawab, ini cuma analisa gue dari sebuah tulisannya orang lain juga. Dr. Tiar ini, terima kasih Dr. Tiar. Saya belum kenal sama Dr. Tiar. Cuman baca tulisannya aja, tapi saya mau mengucapkan terima kasih. Anda membukakan kepada saya sesuatu yang dulu saya nggak sadari, dan ketika saya hubungkan ini antara teorinya analisa Bapak terhadap ajaran Islam ini, dan ketemu sama saya di sisi yang sebelah sini, yaitu di sisi pengusaha. Oh, ini luar biasa. Ini sangat modern, ini out of the box. Dan saya yakin kalau kita sebagai muslim coba ikuti ini, insya Allah bukan cuma kita yang bisnisnya besar, tapi dunia bisnisnya akan lebih benar, lebih stabil. Insya Allah. Ini udah harus mau buka, udah pengajian segala macam saya mau buka, jadi segitu dulu aja. Terima kasih semuanya, terima kasih kepada Dr. Tiar sekali lagi, dan terima kasih pada yang mau mendengarkan gua ngacablak bebas ini. Oke. Good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.